Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulida Ara, NIM 0516521143 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas satu dari mata kuliah Administrasi Server. Itu tampilan seperti yang terlihat. eh, Kita diminta untuk menggunakan CentOS Linux yang sudah diinstal dan mengerjakan dari 10 perintah yang ada. Oke, kita masuk ke di sini saya menggunakan VirtualBox untuk menjalankan CentOS OS 7 ya. Kita start. Oke, ini sudah masuk ke dalam tampilan awalnya. Kita login menggunakan username yang sudah kita setting di awal dan masukkan passwordnya. Ya, ini sudah masuk dalam CentOS Linux-nya. Jadi aplikasi yang kita gunakan yaitu terminal ya. Kita menggunakan di sini tugas kita seperti yang kita lihat pada soalnya. Kita diminta untuk membuat login menggunakan akses root dan membuat dua user baru. Nah, perintah-perintah ini kita gunakan menggunakan perintah terminal ya. Jadi yang pertama kita diminta login dengan akses root, lalu membuat dua user baru dengan detail seperti ini. User 1 nama panjangnya nama mahasiswa dengan login atau username-nya NIM mahasiswa dan password disesuaikan. Lalu user 2 dengan nama user test dan login atau username user test juga. Oke, kita jalankan yang nomor 1. Kita masuk dulu ke akses root. Kita bisa dengan ketikan show saja, lalu masukkan password akses rootnya juga. Tandanya kalau kita sudah bisa masuk ke root yaitu dengan ID di depannya sudah berganti dengan menjadi root ya. Oke, jika sudah kita buat username baru dengan perintah user add, lalu inst tanda kutip nama panjangnya, nama panjang saya Ridwan Maulida Ara tanda kutip, lalu username-nya. Di sini kita gabungkan antara nama dan nomor NIM ya, karena tidak bisa hanya nomor NIM saja. 6521 lalu tekan enter. Oh, mohon maaf, ini sebelumnya saya pernah saya buat untuk tes. Kita kasih buat sedikit di sini. Oke, kita enter lagi. Nah, usernya juga sudah kita hapus dulu ya, untuk kita ulangin user dari 0501521143. Oke, kita ulangi. Coba di sini sedikit lagi. Seperti ini. Untuk ininya kita ubah saja ya. Ara. Oke. Lalu kita tekan enter. Sudah. Selanjutnya kita ubah ini user test di sini.
Untuk nama panjangnya juga user test. Oh, ini juga ada, sudah ada. Jadi saya akan tambahkan 01 di belakangnya, karena sebelumnya saya tes terlebih dahulu, jadi direktorinya sudah ada ya. Mohon maaf. Kita tambahkan enter. Nah, username, dua user baru sudah kita buat, tapi belum ada passwordnya. Di sini kita juga diminta untuk memberi passwordnya ya, yaitu dengan perintah passwd, lalu username-nya adalah 0516521143, tekan enter, lalu kita buat passwordnya, ulangi passwordnya. Sudah, keterangannya sudah sukses ya untuk memberi password pada uh, ini user ARA 0516521143. Selanjutnya kita beri password juga pada user test 01. Password. Oke, sudah sukses ya. Lalu kita sudah berhasil membuat kedua user. Lalu setelah pada nomor 2 kita diminta untuk membuat tampilan isi user yang telah kita buat dengan perintah ini ya. Jadi di sini kita masukkan cat /etc /passwd, lalu kita tekan enter. Nah, user yang sudah saya buat tadi yaitu ini, ada 0516521143 dengan nama panjang Ridwan Maulidara, lalu user test 01 dengan nama panjang user test. Di sini ada user test juga, ini karena directory yang sebelumnya sudah saya coba buat ya. Oke, setelah itu kita masukkan user baru tadi pada grup yang memiliki akses setara root. Untuk menambahkan akses setara root, kita bisa memberi perintah dengan perintah user mod -ag where lalu user satu lagi sudah. Sini bisa kita exit. Jika sudah, kita keluar dari sesi root, login ke dalam sesi username. Sini kita diminta untuk login menggunakan user yang sudah kita buat ya. Itu tadi itu password yang tadi sudah kita buat juga. Ya, berhasil ya masuk. Coba kita pindah ke user test. Ya, berhasil juga ya. Selanjutnya kita diminta untuk ganti password username. Oke, untuk mengganti password kita, setelah kita login ke root username-nya,
kita bisa ketikkan passwd, masukkan password sekarang, lalu password baru. Kita ganti yang lain juga. Oke, sudah. Kita exit, kita login lagi menggunakan password baru. Ya, di sini sudah berhasil menggunakan password login dengan password baru ya. Lalu kita selanjutnya kita diminta untuk masukkan perintah last dan selanjutnya ya untuk mengecek login terakhir dan siapa yang login. Ya, di sini terlihat user yang terakhir login siapa, waktu, bulannya, tanggalnya, jamnya juga, statusnya juga masih login atau sudah keluar. Nah, kita pakai UL, lalu juga status login terakhir juga siapa itu. Kalau yang last itu historinya ya. Oke, selanjutnya kita gunakan terminal lagi untuk uh, mengisikan name server untuk kita cek koneksi internetnya ya nanti. Oh iya, sebelumnya ini pastikan koneksi internet pada CentOS Linux-nya sudah aktif ya. Untuk memastikannya ada di sini, kita klik connect. Nah, kalau sudah ikonnya sudah keluar seperti ini, harusnya sudah aktif internetnya ya. Oke, lalu kita masukkan perintah sudo nano etc kita masukkan password sudonya yang sudah tadi kita ganti ya. Nah, di sini kita tambahkan name servernya sesuai kriteria tugasnya, yaitu ini ya. Kita mesti menambahkan kedua name server ini. Jika sudah, kita pencet, bisa kita tekan Ctrl X, lalu yes. Kita bisa, oh ya, Ctrl X, yes, enter. Nah, selanjutnya kita cek dengan perintah dig atau nslookup untuk mendapatkan datanya dari web ut.ac.id atau dan google.com ya. Kita masukkan perintah dig ut.ac.id, kita tekan enter. Di sini sudah aktif ya.
servernya ini terbaca. Lalu untuk Google juga kita tes. Google juga sudah terbaca ya. Lalu kita gunakan nslookup. Ya sama nslookup juga sudah terbaca connect. Kita pakai link google.com juga. Oke, sudah terbaca ya address servernya. Kita sudah berhasil sampai tahap nomor 8 ya. Lalu pada nomor 9 di sini masih pada sesi yang sama, username kita ganti password user test. Lalu kita hapus user test, cek isinya juga oke. Kita ganti password user test. Kita berhasil mengganti password user test. Kita exit, kita tes login lagi. Masukkan password baru. Oke, berhasil ya. Kita exit. Selanjutnya kita diminta untuk menghapus user test. Cek lagi. User test 01 sudah hilang ya. Oh ya, ini yang tadi belum saya hapus, yang user test saya awal pengetesan. Di sini kita hapus juga. Lalu di sini ada lagi user. Oke, kita cek. Di sini tersisa Ridwan Are ini user yang untuk login CentOS Linux pertama kalinya ya. Dan yang tadi kita buat username ini yang masih ada. Oke, di sini kita sudah berhasil menyelesaikan atau mengikuti perintah-perintah untuk menjalankan 10 tugas atau 10 soal yang ada ya. Dengan diminta untuk membuat 2 user baru, lalu mengganti passwordnya, memberi akses root, lalu menambahkan server untuk koneksi internetnya, lalu menghapus user dan mengganti password juga ya. Ya, sekian dari saya untuk tugas 1 administrasi server ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.